Assalamualaikum, selamat pagi. Persiapkan diri untuk menerima ilmu baru. Jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Kita mulai pembelajarannya PKWU kelas 10 semester 1. Jangan terlena di rumah tanpa mengasah bakat kita. COVID bisa membuat kita belajar di rumah, tapi tidak bakat dan kreativitasmu. Disimak baik-baik ya. Kegiatan pembelajaran 1. Kita akan membahas pengertian, manfaat, dan dimensi kewirausahaan. Sebelum masuk ke materi, ada kisah yang bisa memotivasi kita semua. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang suatu kisah Dewi Tanjung Sari yang berjualan dari daun kering beromset miliaran. Di dunia bisnis, kreativitas adalah kunci utama untuk bisa bertahan dan sukses. Tanpa kreativitas, gempuran persaingan yang ketat akan meluluh lantakan segala hal. Hal itu telah disadari oleh Dewi Tanjung Sari. Berangkat dari kreativitasnya, ia memulai sebuah usaha dengan modal yang tergolong kecil. Berlatar belakang keluarga yang sederhana, keadaan tak mengubur semangat Dewi untuk menjadi pengusaha sukses. Masuk kuliah diploma di Universitas Brawijaya pada tahun 2003. Ia mulai menunjukkan geliatnya di dunia bisnis. Di sela-sela kesibukan perkuliahan, Dewi berinisiatif membuat kerajinan dari daun kering. Pada awalnya Dewi memungut daun-daun yang ada di halaman kampusnya untuk dijadikan kerajinan. Ia membentuk daun-daun itu menjadi figuran foto, kotak pensil, undangan, dan kreasi kerajinan lain dengan hanya bermodal 50.000. Dijadikan ajang-ajang pameran di kampus sebagai kesempatan Dewi menjual produk kerajinan buatannya. Adapun selain menjualnya di pameran, Dewi biasa menitipkan kerajinannya kepada teman kuliah untuk dijual. Dari situ ia kemudian mengetahui bahwa kerajinan buatannya itu banyak diminati orang. Produk kerajinan itu selalu habis terjual ke teman-teman kuliahnya. Dari situ Dewi semakin bersemangat untuk menjalankan bisnis itu. Hanya berlangsung 2 tahun saja, yakni di tahun 2005, usaha Dewi berkembang begitu pesat. Ia mulai mengekspor kerajinan dibuatnya ke luar negeri. Namun ketika itu produk-produknya telah dimodifikasi. Salah satu modifikasi tersebut ialah Dewi mulai membuat kerajinan dari limbah. Dari sini Dewi lalu merekrut 16 karyawan karena keunikan bahan baku dan kreativitasnya. Produk Dewi laku di Australia, Hong Kong, Malaysia hingga Jerman. Omset yang didapatkan Dewi kala itu mencapai puluhan juta. Namun, bisnis kerajinannya tak sampai di situ. Setelah sempat mengalami krisis di tahun 2009, Dewi lalu berinisiatif membuat franchise untuk bisnis dengan nama The Tanjung. Dari ide itu, usahanya lalu berkembang di banyak kota di Indonesia, mulai dari Malang, Bekasi, Bontang, Palu, Cirebon, bahkan hingga Papua. Di tahun 2010 saja, omset bisnis Dewi mencapai 1 miliar. Menakjubkan sekali ya, dengan keuntungan bersih hingga 237 miliar. Maka akibat kreativitas juga kegigihannya menjalankan bisnis dari waktu ke waktu. Nasib telah membayar perjuangannya. Setelah menyimak kisah dari kesuksesan Dewi, pasti semuanya termotivasi ya. Semoga bisa memotivasi kita semua. Duh, kayaknya mulai bosan nih dengerin. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Satu, materi pengertian kewirausahaan menurut para pakar atau para ahli. Pertama, menurut John 1993, pengertian kewirausahaan ialah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi untuk mobilisasi seseorang. Yang kedua, ada instruksi 1995, yaitu pengertiannya semangat, sikap, perilaku, kemampuan seorang mengenai usaha atau kegiatan pengarahan pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan
produk, jadi harus mengikuti teknologi ya. Yang ketiga ada Zimmerer 1996, suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Itu menurut Zimmerer. Selanjutnya ada menurut Robert 2005, suatu proses dinamis dan penciptaan tambahan kekayaan diciptakan oleh individu yang berani mengambil risiko, utama dengan syarat-syarat kewajaran waktu dan komitmen karir atau penyediaan nilai. Nah, di sini ada kewirausahaan dan wirausaha. Kita akan bedakan ya. Kalau kewirausahaan ialah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Sedangkan wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan tidak melanggar aturan yang berlaku, terutama bagi pegawai bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Begitu, itu bedanya ya, entrepreneur dan entrepreneurship. Selanjutnya karakteristik kewirausahaan, ada karakteristik kewirausahaan dan bentuk ketata kelakuan. Bisa dibedakan, ada percaya diri, berorientasi pada tugas. Nah, ada bentuk-bentuknya juga. Terus ada manfaat kewirausahaan. Menurut Thomas Zimmer 2005, manfaat kewirausahaan yaitu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib dan peluang melakukan perubahan. Terus ada memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan, memiliki peluang untuk berperan, dan memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai atau menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Kalau kita tidak hobi, tidak senang, maka pekerjaan atau sesuatu bisnis itu tidak bisa berjalan. Terus ada dimensi kewirausahaan ya. Dimensi kewirausahaan ada kualitas dasar kewirausahaan ya, terbagi kepada 3. Ada daya pikir, daya hati atau kolbu, dan daya fisik. Selanjutnya kedua ada kualitas instrumental kewirausahaan. Kualitas instrumental terkait dengan kemampuan penguasaan terhadap disiplin ilmu. Kalau kita sudah tidak disiplin, maka tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini ada tugas-tugas kalian untuk pengumpulan minggu depan. Nanti link pengumpulan tugasnya Ibu kirim berbarengan dengan video yang Ibu kirim saat ini. Silahkan dikumpul di link tersebut. Semoga kalian tidak puas sehingga kalian bisa membaca ulang sampai kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kau lagi. Baiklah, bercandanya sudah cukup.